Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaitataki dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ke-10 saya dalam matkul Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kali ini juga kita bakal membahas tentang variabel, tipe data, dan konstanta dengan contoh-contohnya. Terus juga kita akan mendemonstrasi array dan vektor, yaitu nanti bakal menambah, mengakses, dan menampilkan data. Terus juga kita bakal input pengguna menggunakan cin dan getLine dengan contoh interaktif. Dan juga kita bakal membuat fungsi sederhana dengan parameter dan return. Terus juga kita bakalan jelasin apa itu scope variabel atau variabel scope lokal dan global dengan contoh-contohnya. Terus juga kita bakal menggunakan komentar yang baik untuk kode yang rapi dan mudah dipahami. Terus juga kita bakal menjelaskan penggunaan namespace dan alternatifnya. Terus yang terakhir kita bakal coba uh, membuat program konversi suhu dan kalkulator. Langsung saja kita ke variabel, tipe data, dan konstanta. Untuk variabel sendiri itu adalah tempat untuk menyimpan data yang nilainya itu bisa berubah-ubah selama program itu berjalan. Contohnya di sini ada misalkan variabel di sini ya. Nah, ini nih umur di sini nih itu merupakan sebuah variabel yang dimana nilainya ini 20 dan float itu merupakan tinggi. Nah, ini tingginya itu nilainya itu 170,5, yang dimana int itu atau integer itu adalah uh, variabel yang tipenya itu dia tuh bilangan bulat, dan float itu dia bisa berupa desimal. Nah, sebenarnya kalau untuk desimal itu kita juga bisa pakai double, tapi untuk yang uh, harus memiliki keakuratan angka yang sangat akurat itu bisa pakai float aja karena dia bisa lebih dari satu angka ini. Nah, terus, nah di sini dia menjelaskan ya kalau umur itu berupa bertipe int atau integer, terus yang tinggi itu bertipe float. Nah, terus tipe datanya ada banyak nih. Kayak tadi kan, itu ada integer yang berupa bilangan bulat. Contohnya 10 dan juga -5. Nah, bilangan bulat di sini itu bisa bulat positif dan juga bulat negatif. Nah, terus yang kedua itu adalah bilangan desimal. Nah, di sini buat bilangan desimal itu pakainya float. Nah, ini nih. Contoh kayak gini. Nah, mohon maaf tadi saya agak salah dan ketukar. Jadi yang double itu dia desimal presi tinggi. Berarti tadi saya menjelasinnya tuh kebalik. Nah, terus yang di sini, yang karakter ini tuh dia lebih buat ke satu karakter, misalkan si A. Nah, terus juga untuk string ini tuh itu buat mendescribe sebuah teks atau mendefinisikan sebuah kalimat ya. Nah, terus ada boolean. Boolean itu berupa logika yang mana nanti itu hasilnya itu benar atau salah. Nah, contoh penggunaannya di sini int atau bilangan bulat yang berupa nilainya itu 5. Terus juga itu ada nilai desimal ya, 87,5. Terus di sini ada karakter. Nah, itu grade-nya itu A. Terus juga ada string nama itu Budi. Terus kalau misalkan dia di atas 87, nah itu berarti dia tuh lulus. Nah, ini kondisinya itu true gitu. Nah, terus untuk konstanta sendiri itu adalah data yang nilainya itu tidak bisa diubah selama program berjalan. Misalkan eh, kita setting sebuah konstantanya itu pi ya, di mana pi itu 3,14. Nah, jika pi ini itu melebihi dari
3,14, maka nilai konstannya itu nggak bisa ini ya, error ya. Nah, jika nilainya diubah, maka programnya akan error. Jadi singkatnya itu, variabel itu adalah nilai yang bisa berubah, dan tipe data itu nunjukin datanya itu apa. Apakah itu bilangan bulat, bilangan desimal, ataukah berupa teks. Itu apakah dia itu berupa sebuah keadaan. Nah, terus ada konstanta yang dimana tuh nilainya itu tetap dan dia tuh nggak bisa berubah-ubah. Nah, di sini saya udah buat sebuah program yang dimana dia bakal menggunakan array. Nah, array ini dia tuh untuk fungsinya itu untuk mengambil sebuah angka ya, maksudnya angka yang ada di sini nih. Nah, di sini itu menunjukkan eh, sebuah list ya. Listnya itu ada panjangnya itu 4. Nah, di sini dia bakal mengeluarkan berupa temperatur list yang dimana itu eh, barisan kedua lah. Dia ini kan ngambilnya nilai yang 2 kan. Nah, terus dia bakal ngubah si temperatur list ini menjadi eh, 22,3. Yang dimana di sini tuh 2 itu tuh merupakan 44,2. Kenapa 44,2? Karena dalam sebuah pemrograman, sebuah angka itu, urutan itu mulainya tuh dari 0. Ya dimana nolnya itu tuh 38,9. Nah, jadi dia bakal ngeprint lagi, mengeluarkan sebuah data dari temperatur list ini. Nah, terus di sini kita juga pakai vektor. Jadi mana vektor itu fungsinya itu sangat banyak. Yang pertama tuh dia untuk mengakses sebuah list. Nah, di sini dia bakal ngeakses sebuah list yang dimana nilainya tuh 0. Nah, 0 berarti 34,6. Terus dia bakal ngubah si list yang kedua 53,6 menjadi 32,6. Terus dia juga bakal ngeprint si nilai list ini yang kedua, yang dimana nilainya itu udah diubah di sini. Nah, terus eh, fungsi vektor ini itu juga bisa menambah sebuah daftar dalam list ya. Di sini dikatakan temperatures passback, yang dimana passback itu dia nambahin sebuah data ke dalam list. Jadi kalau misalkan kita program di sini, nah di sini keluar data di yang kedua kan 44,2, oke. Terus di sini temperatur list yang kedua yang 44,2 ini dia berubah ke 22,3. Terus untuk penggunaan vektor sendiri dia mengeluarkan output yang persis sama, tapi dia kegunaannya tuh lebih banyak. Nah, di sini dia mengeluarkan temperatur di yang pertama yaitu 34,6. Terus juga dia mengeluarkan temperatur yang kedua, yang dimana yang kedua ini udah diubah menjadi 32,6. Dan dia uh, menambahkan satu satu data ke dalam list. Jadi yang awalnya ini 3 itu jadi 4. Nah, di sini vektor juga itu fungsinya itu buat menampilkan sebuah ukuran dalam sebuah list. Misalkan ukuran listnya itu ada berapa gitu, banyak datanya itu ada berapa. Di sini kan awalnya 3 dan ditambahkan jadi nambah satu lagi kan ya. Jadi totalnya itu ada 4. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya bakal mencoba untuk membuat eh, bagaimana kita mengoperasikan si in ini. Eh,
Di sini udah jadi sebuah program simpel yang mencontohkan Cin ini. Nah, Cin ini tuh fungsinya itu buat menginput sebuah data ya. Datanya itu bisa berupa integer, float, double, juga string. Nah, kita ambil contoh di string ini. Nah, di sini saya menanyakan siapa namamu. Nah, di sini kita langsung saja tulis Zaid. Oke, di sini dia bakal mengeluarkan output halo Zaid. Gitu. Nah, di sini kita bakal membahas fungsi sederhana, yaitu parameter dan return. Yang dimana fungsi itu adalah blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan bisa digunakan berulang. Contohnya, tipe data, nah tipe underscore data, nah fungsi. Nah, terus ini parameternya. Parameternya itu yang dimana kayak tadi kita itu pakai di array ya, berupa angka gitu kan. Angka yang dimana kita itu mau nyimpannya itu tuh berapa banyak gitu. Terus di sini juga ada contoh, misalkan eh, sebuah bilangan bulat, yang dimana tuh dia bakal nambahin dari integer A dan integer B, dia bakal mengembalikan nilai dari A dan B secara ditambah. Nah, terus juga eh, dia juga bakal mengeluarkan sebuah hasil yang dimana hasilnya itu tambah dari 5,3. Nah, ini adalah fungsi yang menggunakan tipe data bilangan bulat. Nah, di sini tambah itu adalah nama fungsi. Nah, terus integer A dan integer B itu adalah parameter. Terus juga return A plus B itu adalah nilai yang dikembalikan. Fungsi yang dipanggil itu dia tuh fungsinya tuh dipanggil di main ini. Terus apa itu variabel scope? Nah, variabel scope adalah variabel yang hanya bisa digunakan di dalam blok tempat ia dibuat. Misalkan di sini, eh, nah ini variabel x nih misalkan. Nah ini nih variabelnya ini dia cuma bisa dipakai di lingkup int main doang, nggak bisa di luar itu. Karena kalau di luar itu dia jatuhnya di variabel global. Nah, variabel global itu variabel yang dibuat di luar fungsi dan bisa diakses oleh semua fungsi. Nah, di sini misalkan int x nih. Nah, int x ini itu merupakan variabel global yang dimana dia itu bisa dipanggil di eh, dalam sini juga ya. Dia bisa dipakai di sini. Terus juga contoh perbandingan lokal dan global. Nah, ini int nilai 50 ini adalah variabel global. Nah, sedangkan nilai 10 ini itu adalah variabel lokal yang dimana cuma bisa diakses di sini doang. Nah, terus dia tuh outputnya tuh bakal ke yang 10 karena variabel lokal tuh lebih diutamain daripada yang global. Terus kita bakal membahas apa itu namespace std. Nah, std adalah namespace yang berisi fungsi dan objek standar C++ seperti cout, cin, nline, dan juga string. Nah, terus cara menggunakan using space std, dia caranya dengan menulis using namespace std titik dua koma, yang dimana kalau kita menuliskan uh, sintaks selanjutnya itu nggak usah dengan std titik dua, dan juga lebih singkat dan tidak uh, terlihat begitu meribatkan. Terus um, cara alternatif menggunakan std itu ya ya standarnya bagaimana kita menjalankan sebuah program C++ ya. Di sini kita nulis std gitu tanpa using namespace. Nah, kalau menggunakan using spesifik, dia tuh nggak usah nulis std lagi ya, dan juga lebih mudah. Nah, terus ini
sedikit ringkasan. Jadi parameter itu adalah input fungsi, return itu adalah output fungsi yang dimana fungsinya itu buat mengembalikan sebuah data, terus juga scope variable yang dimana yang variabel lokal itu di dalam blok dan dia tuh di luar dari itu variabelnya tuh nggak bisa dipakai. Terus juga dia itu lebih diutamakan. Nah, terus yang global ini dia itu bisa diakses di semua fungsi. Nah, yang terakhir adalah namespace, yaitu yang dimana itu adalah sebuah sebuah ini ya, namespace yang berisi fungsi yang std tadi itu bisa dipakai buat in, out, inline, dan lain-lain. Nah, di sini kita bakal contohin juga bagaimana menggunakan komentar yang baik dan rapi. Di sini, eh, misalkan menanyakan menanyakan nama user, terus di sini menyapa user. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, kalau kita mau menonaktifkan sebuah eh, baris perintah, misalkan kita mau mematikan nih, sini, tinggal dikasih garis miring 2 aja. Nah, jadi dia cuma nginput nama doang, nggak mengeluarkan sapaan seperti ini. Misalkan, nih, misalkan di sini, nah dia tuh nggak keluar apa-apa lagi karena dia cuma nyimpan doang. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, di sini saya udah membuat sebuah program yang dimana programnya itu fungsinya buat mengonversikan suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Yang dimana kita tahu bahwa eh, Celcius dan Fahrenheit itu derajatnya tuh berbeda ya. Nah, di sini dia menggunakan using namespace yang dimana nggak usah kita nulis std yang panjang lagi gitu kan di tiap barisnya. Nah, di sini kita memakai tipe data float dan juga bilangan bulat. Nah, float ini untuk si Celsius dan Fahrenheit. Nah, di sini dia bakal mengeprint masukkan suhu dalam Celsius. Nah, nanti CN-nya itu dia bakal berisi variabel si Celsius ini. Nah, yang dimana si Celsius ini bakal dikali 9, terus juga bakal dibagi 5, dan juga ditambah 32. Nah, di sini nanti dia juga bakal ngeprint juga suhu dalam Fahrenheit yang udah dijumlahin. Misalkan kita suhu dalam Celsius 0. Nah, dia bakal mengeluarkan suhu dalam Fahrenheit itu 32 Fahrenheit, yang dimana itu merupakan titik beku dalam Fahrenheit, 32 derajat Fahrenheit. Jadi seperti itu. Terus untuk sebuah kalkulator sederhana, misalkan kita bisa eh, pakai ini nih. Saya udah buat programnya juga tadi. Misalkan kita bakal eh, mengalihkan A dan B nih. Nah, misalkan ini 5, ini 7 deh, 7, yang ini 9. Yang dimana yang dimana 7 kali 9 itu hasilnya 63. Ini coba kita jalankan. Nah, di sini keluar hasil 63. Jadi
Eee, Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan, kekurangan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.